Tips anti bangkrut dalam mengelola toko sembako. Oke, untuk tema kita kali ini adalah membahas tentang hal apa saja yang harus dihindari dalam mengelola toko sembako biar kita tidak mengalami rugi atau mengalami kebangkrutan. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan share video ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Oke, kita mulai saja. Hal apa saja yang harus dihindari dalam mengelola toko sembako. Ternyata mengelola toko sembako merupakan bukan hal yang mudah karena hanya mengandalkan waktu fleksibel yang kita punya untuk mengelolanya. Ingat, mengelola toko kelontong sama halnya dengan mengelola bisnis-bisnis lain ya teman-teman. Toko sembako juga membutuhkan penanganan yang tepat supaya toko sembako kita lebih cepat berkembang. Di sini saya akan memberikan tips beberapa hal-hal yang harus dihindari supaya toko sembako kita tidak mengalami kerugian atau mengalami kebangkrutan teman-teman. Oke, tips yang pertama itu adalah jangan menyepelekan tentang pembukaan toko sembako Anda ya teman-teman. Toko sembako rumahan biasanya didirikan sebagai tambahan income yang dikelola dengan fleksibel waktu sang pemilik, sehingga pembukuan keuangan toko seringkali terabaikan. Akibatnya perputaran modal dan barang dagangan tidak terlihat. Padahal pembukuan yang jelas, pengelola toko menjadi lebih mudah dan real mengetahui banyaknya barang, jumlah modal, jumlah penjualan, dan juga pembiayaan rutin yang berhubungan dengan toko dapat diketahui. Dengan demikian, sehingga toko sebagai usaha sambilan tidak boleh dijadikan alasan bahwa pengelola toko dilakukan dengan asal-asalan, tetapi juga harus dilakukan pembukuan yang jelas sehingga terlihat berkembangnya dari hari ke hari toko sembako kita. Kalau itu tips yang pertama, tips yang keduanya itu adalah jangan sesekali mencampur adukan antara bisnis dan kebutuhan harian yang sehingga kadang-kadang kita lupa akan pengeluaran yang sering tidak terduga kita keluarkan teman-teman. Seringkali para pemilik toko atau warung tidak memisahkan barang dagangan dan kebutuhan hariannya teman-teman. Sebagai contoh, saat ada saudara berkunjung yang biasanya akan disuguhkan apa yang ada di toko atau warung Anda ya teman-teman. Di saat beras, gula, teh, dan barang lainnya habis, maka dengan mudahnya mengambil stok warung tanpa adanya pencatatan yang dilakukan. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka tidak mungkin toko kita akan dapat berkembang karena tidak jelas kemana untung atau ruginya dan tidak ada perputaran modal untuk melakukan transaksi selanjutnya teman-teman. Oke, masuk poin yang ketiga atau tips yang ketiga itu adalah jangan sesekali memberikan hutang kepada orang yang tidak kenal ataupun orang yang sudah pernah berhutang tapi tidak pernah mau membayar dan akan datang berhutang lagi. Itu harus Anda hindari ya teman-teman. Sebagian besar konsumen toko sembako kita adalah orang-orang yang berada di sekitar kita teman-teman. Maka akan mudah saja bagi pemilik toko untuk memberikan hutang. Padahal hal ini akan menyulitkan kita sendiri ketika utang konsumen itu sudah menumpuk. Akibatnya kita sendiri yang susah untuk memutar kembali modal tersebut. Tapi harus diingat juga teman-teman bahwa menagih utang itu lebih sulit daripada memberi ya teman-teman. Kalau di toko pribadi saya itu memberikan hutang tapi dengan catatan mereka yang bekerja dan ada penghasilan setiap bulannya. Tapi kalau bagi yang datang hanya sesekali kemari ketika mereka berhutang, saya tidak akan mengasihi teman-teman karena apabila hari ini kita mengasih hutang, mereka tidak akan datang lagi untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depannya ya teman-teman. Ketika mereka datang kembali, ketika kita tagih hutang mereka, mereka akan bilang tidak pernah berhutang ataupun mereka sudah membayarnya teman-teman. Tips terakhir atau tips yang keempat itu adalah tidak jelinya dalam mengawasi mutu produk atau barang yang Anda jual. Ketidakjelian kita dalam mengawasi mutu produk yang kita jual sangat mempengaruhi omset atau income pendapatan kita per hari teman-teman. Apabila ini terjadi sangat fatal sekali untuk kelangsungan toko kita. Ketika pelanggan yang datang untuk membeli terdapat ada barang yang rusak atau kadaluarsa, pelanggan akan merasa kecewa teman-teman. Ketika pelanggan sudah merasa kecewa, mereka akan mencari kompetitor lain untuk berbelanja.
Ketika warung kita sudah mulai sepi, tidak kemungkinan juga warung kita akan mengalami collab atau gulung tikar, teman-teman. Oke, itulah 4 tips yang harus Anda hindari ketika Anda menjalani bisnis dagang atau toko sembako. Sekiranya Anda suka dengan tips dari saya, jangan lupa like, komen, dan share video saya ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat, Anda boleh terap dan lakukan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 rupiah.